Ringkasan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tentang kemajuan operasi militer khusus untuk periode tanggal 13 April hingga tanggal 19 April tahun 2024. Mulai tanggal 13 April hingga tanggal 19 April tahun ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, sebagai tanggapan atas upaya rezim Kiev untuk merusak fasilitas energi dan industri Rusia, melakukan 34 serangan kelompok dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi, serta kendaraan udara tak berawak. Sebagai akibatnya hal-hal berikut ini terkena dampaknya: fasilitas industri energi, perusahaan kompleks industri militer dan infrastruktur kereta api Ukraina, sistem pertahanan udara, gudang senjata dan fasilitas penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer, pusat pelatihan bagi operator kendaraan udara tak berawak, titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina, formasi nasionalis, dan tentara bayaran asing juga terkena dampaknya. Di arah Kupiansk, selama seminggu, unit kelompok pasukan Barat memperbaiki situasi di sepanjang garis depan dan mengalahkan tenaga dan peralatan 12 brigade angkatan bersenjata dan Garda Nasional Ukraina di wilayah tersebut: pemukiman Kupiansk, Sinkovka, Zagoruikovka, Kotliarovka di wilayah Kharkov dan Stelmahovka di Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 11 serangan balik dari formasi penyerangan ketiga, Brigade Mekanis ke-21, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pasukan Khusus ke-12 Garda Nasional dan Brigade Pertahanan Darat ke-125 berhasil dipukul mundur di wilayah pemukiman Chervonaya di Brova Republik Rakyat Lugansk, Torsku dan Terni dari Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 380 personel militer, sebuah tank, 9 kendaraan tempur lapis baja dan 16 kendaraan. Selama pertarungan balasan baterai, 18 senjata artileri lapangan terkena serangan, termasuk 3 dudukan artileri self-propelled M109, Paladin, buatan AS, dan 6 depot amunisi serta 5 stasiun peperangan elektronik Nota dan Enclave dihancurkan. Di arah Donetsk, sebagai hasil dari keberhasilan tindakan unit-unit kelompok pasukan selatan, garis yang lebih menguntungkan diduduki dan tenaga serta peralatan dari 4 penyerangan, 2 mobil udara dan 6 brigade mekanis angkatan bersenjata Ukraina dikerahkan, dikalahkan di wilayah pemukiman Blogorovka, Razdolovka, Orekhovo Vasilovka, Bogdanovka, Kleshchivka dan Kurdiumovka di Republik Rakyat Donetsk. 7 serangan balik unit mobil udara ke-46 dan Brigade Serangan Gunung ke-10 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di wilayah pemukiman Krasnogorovka dan Novomihailovka di Republik Rakyat Donetsk. Musuh kehilangan lebih dari 3.550 tentara, 4 tank, 5 kendaraan tempur lapis baja dan 87 kendaraan. Selain itu, selama pertarungan kontra baterai, 31 senjata artileri lapangan terkena serangan, 14 diantaranya buatan Barat, dan 4 stasiun peperangan elektronik Nota dan Enclave serta 7 depot amunisi dihancurkan. Di arah Avdiivsky, unit kelompok pasukan pusat selama operasi aktif membebaskan desa Pervomaisko di Republik Rakyat Donetsk dan terus maju ke kedalaman pertahanan musuh. Dengan dukungan serangan penerbangan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api yang berat, 53 serangan balik kelompok penyerang yang terdiri dari 9 brigade musuh berhasil dipukul mundur di wilayah pemukiman Leninsko, Novgorodsku, Novokalinovo, Berdichi, Umansko, dan Netailovo di Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu, ke arah ini, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 2.170 personel militer, 7 tank, 13 kendaraan tempur lapis baja, 35 kendaraan, 19 senjata artileri lapangan, termasuk 2 artileri self-propelled M109 Paladin dan sebuah senjata AS, Howitzer M777 buatan. Di arah Donetsk Selatan, unit kelompok pasukan Vostok meningkatkan situasi taktis dan mengalahkan formasi infanteri bermotor ke-58. Brigade Mekanis ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina, 3 Brigade Pertahanan dan 1 Brigade Garda Nasional Ukraina di wilayah pemukiman Ugledar, Uroshainoye, Staromayorsku dari Republik Rakyat Donetsk,
Pryutnoye, Mirnoye, Malinovka dan Lubovsko, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 760 personel militer, sebuah tank, 22 kendaraan, sebuah kendaraan tempur Grad MLRS, 14 senjata artileri lapangan, 8 diantaranya buatan barat, 2 stasiun peperangan elektronik Nota dan Bukovel AD, dan 4 depot amunisi lapangan juga hancur. Di arah Kherson, tindakan terkoordinasi dari unit-unit kelompok pasukan Dnieper mengalahkan tenaga dan peralatan Brigade Mekanis ke-65, ke-117 dari Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Marinir ke-35, ke-36, Brigade Pertahanan Militer ke-121, ke-126 dan Brigade ke-15 Garda Nasional Ukraina di wilayah pemukiman Orekhov, Rabotino, Shecherbaki, Kamensko di wilayah Zaporozhye, Mihailovka, Zimivka, Berislav, Ivanovka dan Nikolsku di wilayah Kherson. Musuh kehilangan hingga 365 personel militer, 24 kendaraan, 12 senjata artileri lapangan, termasuk 6 howitzer buatan AS, Jerman dan Polandia, serta 3 stasiun peperangan elektronik Nota dan Enclave. Selama seminggu, pasukan rudal, artileri dan kendaraan udara tak berawak dari kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia hancur. 3 pesawat tempur MiG-29 dan 4 pesawat angkut militer An-26 Angkatan Udara Ukraina di lapangan terbang asal. 2 radar pemandu sasaran udara dan 4 peluncur sistem rudal anti-pesawat S-300, serta 1 peluncur sistem rudal anti-pesawat Iris-T yang diproduksi di Jerman. Selama seminggu, Sistem Penerbangan dan Pertahanan Udara menembak jatuh 10 rudal operasional taktis ATACMS buatan AS, 6 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris, 5 bom berpemandu Hammer buatan Prancis dan JDAM buatan AS, 2 bom anti-HARM rudal radar buatan AS, 4 umpan udara MALD buatan AS, 2 rudal taktis Tokau, 78 rudal HIMARS, Vampire dan Uragan, serta 1.278 kendaraan udara tak berawak. Dalam seminggu, 27 prajurit Ukraina menyerah. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, berikut ini yang telah hancur: 590 pesawat, 270 helikopter, 21.882 kendaraan udara tak berawak, 506 sistem rudal anti-pesawat, 15.802 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.267 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 8.981 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 21.143 unit kendaraan militer khusus. Kementerian Pertahanan Rusia, Anya News.